Hai, balik lagi di Putri Story. Kali ini aku bakal ceritain kasus dari Erma Tati, seorang warga Indonesia yang dibunuh oleh seorang tukang keju. Gimana ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya. Erma Tati lahir di Sumatera Barat 1966. Teman-temannya biasa memanggilnya Tati. Ia lahir dari keluarga sederhana dan ia memiliki ambisi untuk hidup yang lebih baik lagi dan membahagiakan kedua orang tuanya. Pada tahun 1995, Tati bertemu dengan seorang backpacker asal Inggris yang sedang mengelilingi Indonesia, bernama Jason Rogers. Dan mereka pun saling jatuh cinta. Pada tahun 1996, mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Dan setelah menikah di tahun yang sama, Tati pindah ke Inggris bersama Rogers. Di Inggris, mereka sempat berpindah-pindah karena pekerjaan Rogers yang merupakan seorang chef. Pernikahan yang awalnya indah berubah menjadi masalah. Pada tahun 2003 mereka berpisah, dan di tahun 2006 resmi bercerai karena Rogers telah berselingkuh dengan wanita lain. Perceraiannya sempat membuat Tati terpuruk, tetapi ia bangkit kembali. Pada tahun 2007, ia pindah ke flat di Gresley, Inggris, dan tinggal seorang diri. Di lingkungan rumahnya ia dikenal baik dan juga ramah. Di sana pun ia berteman akrab dengan Hannah, wanita asal Inggris yang menikahi seorang pria asal Indonesia. Dan ia berharap di tahun 2008 nanti kehidupannya akan berubah jauh lebih baik lagi. Pada tanggal 3 Januari 2008, Tati menelepon orang tuanya. Tati memang teratur menelepon keluarganya di Sumatera Barat, Indonesia. Semua nomor orang-orang terdekatnya dan jadwalnya akan dicatat pada buku merah miliknya. Termasuk janjinya pada 5 Januari 2008 yang akan menghadiri undangan makan siang di rumah Hannah Sabrun, sahabatnya, dan rencananya di sana Tati akan membawa masakan khas Indonesia. Di tanggal 5 Januari 2008, Hannah sudah menyiapkan makanan siang di rumah mereka. Mereka menunggu Tati yang tidak kunjung datang. Hannah pun mencoba menelpon Tati, tetapi tidak ada jawaban juga. Tidak biasanya Tati seperti ini. Kalau memang ia akan membatalkan janji, pasti akan memberi kabar terlebih dahulu. Dengan cemas kata Hannah kepada ibunya. Setelah beberapa jam menunggu Tati yang tidak kunjung datang, Hannah dan ibunya memutuskan untuk datang ke flatnya Tati karena khawatir terjadi sesuatu. Karena memang belakangan ini Tati terlihat semakin kurus karena melakukan diet ketat agar terlihat langsing. Sesampainya di flat Tati, mereka mengetuk tapi tidak ada jawaban. Mereka ingin masuk tetapi tidak ada kunci. Cara satu-satunya hanya menelpon polisi. Hannah meyakinkan kepada polisi Wrexham bahwa keadaan ini tidak normal sebab Tati tidak pernah menghilang begitu saja tanpa kabar. Polisi pun datang dan menobrak flatnya Tati untuk masuk ke dalam. Keadaan flatnya Tati normal, tetapi tidak ada orang. Di atas meja polisi melihat bon belanja dari supermarket per tanggal 4 Januari 2008. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengecek CCTV di supermarket yang menunjukkan Tati terlihat sehat dan sedang berbelanja. Selain bon belanjaan, polisi menemukan buku agenda merah milik Tati. Di dalam buku merah tersebut terdapat nama dan nomor telepon semua kenalan Tati. Di buku tersebut juga tercatat semua jadwal Tati. Pada buku itu polisi mengetahui bahwa Tati menelpon seorang pria bernama Lukas Respondek pada 4 Januari 2008. Berbekal informasi tersebut, polisi segera datang ke Lukas. Lukas Respondek adalah seorang imigrasi asal Polandia yang bekerja di Inggris. Ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ia mengatakan kepada polisi memang ia dekat dengan Tati. Karena saat pertama kali ia pindah ke Inggris, Tati sempat memberikan tumpangan kepada keluarganya. Menurut Lukas, ia baru saja pulang dari Polandia pada tanggal 4 Januari 2008. Sedangkan istri dan anaknya masih berada di Polandia. Begitu sampai di rumah pada malam hari, ia langsung mengunjungi Tati dengan mobil untuk memberikan oleh-oleh. Saat ia mau kembali lagi ke rumahnya, Tati meminta tumpangan untuk bertemu dengan temannya dan menuruni Tati di tengah jalan. Itulah terakhir kali ia bertemu dengan Tati. Polisi mencatat seluruh informasi dan Lukaslah yang dipercaya melihat Tati terakhir. Mereka meminta kerjasama Lukas untuk menyerahkan ponsel, komputer, dan kamera digital untuk diperiksa. Lukas sangat kooperatif untuk membuktikan ia tidak bersalah atas hilangnya Tati. Sementara itu, polisi melakukan forensik di flatnya Tati dan menemukan cairan sperma Lukas di ranjangnya Tati. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari pihak kepolisian, karena menurut Lukas, mereka hanya berteman biasa tanpa ada hubungan spesial. Tapi mengapa ada spermanya Lukas di ranjangnya Tati? Polisi memberikan bukti kepada Lukas, dan ia mengatakan bahwa pernah berhubungan dengan istrinya saat tidak ada Tati di flat, dan itu dibenarkan oleh istrinya Lukas. Tetapi polisi semakin mencurigai Lukas, karena dari histori pencariannya di Google, Lukas pernah mencari dengan kata kunci bagaimana mengubur jasad. Polisi juga memeriksa kartu kreditnya Lukas. Ia menemukan Lukas pernah membeli koper, sekop,
terpal, lakban, serta senter. Dan juga di kamera digitalnya Lukas terdapat foto-foto seksinya Tati. Kemungkinan Tati dan Lukas sudah berhubungan sejak lama saat mereka masih bekerja di pabrik susu dan keju. Saat itu Lukas bekerja sebagai pemotong keju. Dengan bukti-bukti yang ada, Lukas ditangkap polisi. Tetapi Lukas tetap membantah. Lukas bisa bebas karena jaminan uang. Sementara investigasi tetap dilanjutkan. Namun memasuki musim gugur 2008, investigasi mulai macet. Lukas masih tidak mau mengakuinya dan keberadaan Tati tidak pernah diketahui. Dugaan polisi, Tati sudah meninggal dibunuh Lukas, tetapi di mana jasadnya Tati? Untuk memecahkan kasus ini, pemerintah setempat menawarkan hadiah 100.000 pounds kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi yang akurat. Tetapi tawaran ini tidak membuahkan hasil. Polisi memutuskan melakukan surveillance operation. Mereka memata-matai gerak-gerik Lukas tanpa Lukas menyadarinya. Hasil dari surveillance operation tersebut menunjukkan Lukas sering mengunjungi lahan kosong di daerah Erddig, Inggris. Polisi yakin di sanalah Lukas menguburi jasadnya Tati. Tetapi lahan kosong itu begitu luas, polisi tidak tahu di mana Tati dikuburkan. Pada bulan Maret 2009, polisi menjebak Lukas akan melakukan penggalian besar-besaran dengan diliput oleh media. Polisi yang mengetahui reaksi yang ditunjukkan oleh Lukas. Polisi membuat skenario seolah-olah sudah mengetahui secara pasti di mana jasad Tati dikuburkan. Pancingan polisi berhasil. Melihat hal tersebut, Lukas panik dan pada malam hari ia kembali ke lahan tersebut untuk memindahkan jasadnya Tati. Tetapi usahanya gagal karena jasadnya sudah membusuk. Dengan panik, Lukas menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tetapi masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena Lukas memberikan pernyataan yang aneh kepada pihak kepolisian yang membuat pihak kepolisian sangat jengkel. Ia terus mengatakan bahwa ia tidak membunuh Tati. Pengakuan dari Lukas mengatakan pada tanggal 4 Januari 2008 setelah Lukas ke rumah Tati, mereka bersama-sama ke rumahnya Lukas dan pada saat di rumahnya Lukas, Tati izin ke kamar mandi. Saat berada di kamar mandi, Tati pingsan lalu meninggal. Mungkin karena sakit, begitu menurut Lukas. Karena panik dan takut ketahuan istrinya di Polandia bahwa ada wanita meninggal di rumah mereka, Lukas memutuskan untuk mengubur jasadnya Tati. Tati meninggal karena sakit, bukan aku yang membunuh. Begitu katanya berulang-ulang. Tentu saja polisi tidak percaya. Polisi mengatakan, seharusnya kamu mengirimkan ambulans dan membawanya ke rumah sakit, bukan malah menguburkannya. Lukas Respondek, laki-laki berusia 27 tahun itu menjalani persidangan dan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Menurut polisi, motif dari Lukas adalah karena marah Tati memintanya menceraikan istrinya. Karena hubungan mereka yang semakin intens. Jasad Tati ditemukan polisi pada Maret 2009, sekitar 14 bulan setelah dia dilaporkan hilang. Pada April 2009, jasad Tati diterbangkan ke Payakumbuh untuk dikuburkan oleh keluarganya di kampung halaman. Tahun 2010, Kedutaan Inggris memberikan penghargaan kepada 30 anggota kepolisian Wrexham atas keberhasilan mengungkapkan kematian Tati yang mengenaskan di tempat perantauannya di Inggris.